Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran, kita kembali lagi untuk belajar tentang Al-Quran ini, karena Al-Quran ini merupakan obat, merupakan syifa untuk kita. Tentunya ketika kita mengalami sebuah kegalauan, kita mengalami sebuah ketidaknyamanan, kita merasakan sebuah ketakutan, maka kita bukan hanya berdiam diri di rumah saja dan kita tanpa melakukan apapun, karena di kondisi yang seperti sekarang ini malah ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan sebuah proses evaluasi diri, dan tentunya harus ada alat ukurnya. Ada parameternya untuk kita melakukan sebuah evaluasi. Parameternya apa? Parameternya adalah kita menggunakan kacamata Al-Quran. Nah, sekarang kita akan lihat. Kita akan melihat surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu adalah surat ke-55 di dalam Al-Quran. Silahkan dibuka. Yang unik adalah di surat Ar-Rahman ini Allah mengawali dengan Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Ar-Rahman, dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau kita lihat sampai ayat ke-13, Allah menceritakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Apa saja nikmatnya? Nah, di awal dari surat Ar-Rahman ini, di ayat pertama, Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang sangat menjaga kita, sangat care kepada kita. Itu adalah Rabb, Ar-Rahman kita, yaitu Allah. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita berpikir bahwa nikmat apa yang sudah diberikan Allah kepada kita yang paling dahsyat, mungkin kita mengatakan karena nikmat ini, nikmat itu, dan segala macamnya. Itu adalah persepsi kita. Kita lihat, menurut kacamata Allah, Ar-Rahman, maka nikmat pertama kali yang diberikan Allah kepada kita adalah 'allamal Quran. Mengajarkan kepada kita tentang Al-Quran. Ini adalah nikmat pertama kali yang Allah sebutkan. Bagian berikutnya baru mengatakan khalaqal insan. Dia, Allah, telah menciptakan manusia. Jadi sebelum kita diciptakan, Allah sudah memberikan apa? Allah sudah memberikan guidance-nya kepada kita. Ini loh petunjuknya, yaitu Al-Quran. Kemudian bagian berikutnya baru setelah guidance-nya komplit, lengkap, perfect gitu, maka Allah baru menciptakan manusia. Allamahul bayan, dia mengajarkan berbicara. Nah, bayangkan seperti ini. Kita oleh Allah diberikan sebuah kapasitas untuk berbicara. Berbicara ini kan sebuah proses ya. Kita mikir, kemudian lisan kita mengatakan sebuah kata, kemudian merangkai menjadi sebuah kalimat, kemudian kita berpikir kembali, kemudian merecall kembali memori tentang kata, kemudian memanggil kembali, terus seperti itu. Dan kita ketika berbicara tidak ada delay loh. Ini pikirkan baik-baik. Kita berbicara satu kata, kemudian kita manggil, kemudian ada lag. Kan tidak nyaman buat kita. Allah mengajarkan kepada kita allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada kita jelas untuk bisa berbicara. Ini luar biasa. Ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, saya akan bacakan beberapa nikmat yang lain. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ini juga karunia Allah kepada kita. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Jadi mengikuti sebuah perintah Allah. Was-sama arafa'aha wa wada'al mizan, dan langit dia meninggikan dan dia letakkan timbangan, alla tadau fil mizan, supaya jangan engkau melampaui batas dari timbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan dengan seadil-adilnya, dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Ini adalah perintah kepada kita. Wal arda wadu'aha lil anam, dan bumi dia bentangkan untuk siapa? Untuk makhluknya, termasuk diri kita. Ini adalah nikmat yang Allah berikan. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam, dan di dalamnya terdapat buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Wal habbu dzul asfi war raihan, dan biji-bijian yang mempunyai kulit dan harum baunya.
Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Analoginya seperti ini, supaya kita gampang dan mudah untuk mengapresiasi ini. Misalnya, kita di kantor. Di kantor itu sudah ada office boy yang menyiapkan makanan kita, menyiapkan segala kebutuhan kita. Itu adalah tugas office boy ini. Kemudian ada cleaning service yang membersihkan setiap sudut ruangan kita, membersihkan apapun di ruangan kita. Kalau kotor, mereka akan membersihkan itu. Kemudian kita juga punya sekretaris. Sekretaris ini menservis apapun yang kita butuhkan. Nah, ketika kita mendapatkan servis seperti ini, kira-kira orang yang mendapatkan fasilitas ini akan kerja santai atau dia memiliki tugas yang sangat besar yang harus... Tentunya, dia memiliki tugas yang sangat besar yang harus dilakukan. Tugas yang sangat penting sekali. Nah, kita melihat di ayat ini, Allah memberikan semua fasilitas kepada kita. Semua fasilitas disediakan untuk kita. Artinya apa? Bahwa kita memiliki tugas yang sangat besar. Tugasnya apa? Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat itu. Kemudian apa yang kita lakukan? Alla tadghaw fil mizan. Dan janganlah engkau melampaui batas dalam timbangan itu. Kemudian berikutnya, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Artinya apa? Kita harus menegakkan keadilan. Kita jangan zalim. Kalau kamu zalim, sesungguhnya kamu tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena Allah sudah memberikan fasilitas yang banyak kepada kita. Kalau kita tidak adil, kalau zalim, artinya kita tidak bersyukur. Kalau kita sering berbuat dosa dan maksiat, sesungguhnya kita juga nggak bersyukur. Kita punya tugas besar. Tugas kita adalah menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya menjadi hamba yang bersyukur, termasuk dalam kondisi sesulit apapun diri kita bersyukur kepada Allah. Dan kita tanamkan nilai syukur itu kepada anak-anak kita dan keluarga besar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.